Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Yurian mulai menghajar orang-orang pedang suci. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan orang berbaju putih bergumam, "Tubuhku masih ada. Itu benar-benar sihir ilusi tingkat tinggi. Tapi aku tidak bisa berlama-lama seperti ini." Orang berbaju putih berkata, "Hanya sebatas ini saja kemampuanmu. Kita pindah dulu." Dengan tiba-tiba tanah di sana mulai bergerak sesuai keinginan Yurian. Orang berbaju putih berkata, "Tanahnya bergerak sendiri. Dewa sedang murka." "Murka apanya? Aku cuma memindahkannya ke tempat yang lain. Kita tidak pindah terlalu jauh. Jadi kamu tidak perlu takut begitu." "Takut?" Kita beralih di tempat Meiba. Dia sudah bangun dari pingsannya. Dan lalu Meiba mengecek kondisi tubuh ibunya. Meiba bergumam, "Ibuku masih hidup." Ternyata masih ada orang yang berbaju putih di sana. Dia berkata, "Meiba, targetnya kabur. Ibumu masih hidup. Apa target berhasil melakukan penyembuhan sebelum ibumu mati? Meiba, bunuh ibumu." "Diam. Hanya karena ibumu mati, jangan coba-coba membunuh ibuku juga." "Meiba, pikirkanlah baik-baik. Tempat ini adalah wilayah kekuasaan negara ketuhanan. Hasilnya akan tetap sama. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bahkan jika secara kebetulan aku kalah darimu sekarang, semua anggota pedang suci akan membunuh keluargamu. Pikirkanlah baik-baik. Mengkhianati pedang suci sama saja dengan mengkhianati dewa. Dari dulu aku benci mendengar ocehan tidak bermutumu." Dengan tiba-tiba muncul kelompok pedang suci yang lainnya. Meiba bergumam, "Ada 5 orang pedang suci di sana. Semua agen dari organisasi rahasia khusus negara ketuhanan ini memiliki kemampuan yang melampaui kesatria elit. Padahal Yurian tahu dia sudah dikhianati. Tapi dia masih mempercayaiku sampai akhir." Dengan tiba-tiba Meiba mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar. Orang berbaju putih berkata, "Semuanya tetap fokus. Kalian akan mengalami halusinasi." Meiba bergabung dengan pedang suci bahkan sebelum berusia 10 tahun. Alasannya bukan hanya karena dia memiliki kekuatan sihir yang kuat, tapi niat membunuhnya yang luar biasa menciptakan aura begitu kuat hingga menyebabkan halusinasi. Seseorang dengan aura yang sangat kuat dan hampir tidak wajar akan membuat orang-orang berhalusinasi untuk memahami situasi yang mereka hadapi. Meiba bergumam, 2 menit per orang. Akan kuhabisi mereka semua dalam 10 menit dan pergi menyelamatkan Yurian." Meiba pun langsung menyerang kelompok pedang suci di sana. 2 orang di sana sudah terbunuh oleh Meiba. Tetapi Meiba tidak bisa melawan semua kelompok pedang suci itu sendirian. Akibatnya, Meiba pun dikalahkan oleh kelompok pedang suci. Orang berbaju putih berkata, "Mau tidak mau harus aku akui. Tidak aku sangka dia bisa mengalahkan 2 anggota pedang suci sendirian. Jika saja kamu lahir sebagai bangsawan,
pasti tidak akan begini jadinya. Meiba pun berlahan-lahan menuju ke arah ibunya. Dengan tiba-tiba orang berbaju putih menghalangi Meiba. Jangan khawatir, target juga akan segera mengikuti kalian ke neraka. Di saat orang berbaju putih itu mau membunuh ibu Meiba, tiba-tiba instruktur Seras datang. Dia berkata, "Cukup, dia adalah muridku. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Seras, bukannya kamu pergi ke kerajaan? Kenapa organisasi rahasia negara ketuhanan ada di sini? Jangan ikut campur." Di saat orang-orang pedang suci mau menyerang Seras, tiba-tiba instruktur Seras mengeluarkan kekuatannya. Instruktur Seras pun langsung menyerang kelompok pedang suci. Instruktur Seras berkata, "Apa kamu baik-baik saja, Meiba?" "Instruktur, Yurian dalam bahaya." "Mari kita bicarakan detailnya nanti. Aku akan pergi menyelamatkan Yurian." "Sudah terlambat, Meiba. Kamu sudah tahu kan kemampuan agen yang dilabeli warna merah? Dia dulunya adalah kesatria hero." Dengan tiba-tiba ada sebuah cahaya besar di tempat tersebut. Instruktur Seras berkata, "Itu sihir petir tingkat tinggi. Apa mungkin itu mantan wakil Komandan Paladin? Yurian sudah tidak bisa menggunakan penyembuhan lagi. Aku menjebaknya. Ini semua gara-gara aku." "Tenanglah, Meiba. Prajurit Yurian yang ku kenal tidak lemah. Tubuhnya pasti sudah jadi abu. Pasti sudah hancur sampai tidak bisa dikenali lagi bentuknya. Meski dia selamat, rasanya tidak akan seperti dia masih hidup. Terlebih target menggunakan penyembuhan tepat sebelum kabur. Kamu dan ibumu diberi penyembuhan di saat yang sama. Kemungkinan dia tidak melakukan penyembuhannya dengan baik. Satu sambaran petir saja akan membuatnya mati seketika." Dan sambaran petir itu pun mulai terlihat kembali. Orang berbaju putih berkata, "Tidak diberi ampun. Dia seharusnya sudah mati tanpa meninggalkan jejak." Dengan tiba-tiba ada sebuah kepala yang jatuh di sana. Ternyata itu adalah kepala dari kapten kelompok pedang suci. Kita dilihatkan di saat kapten kelompok pedang suci belum dibunuh oleh Yurian. Kapten pedang suci sudah bersiap untuk menyerang Yurian. Dan dengan tiba-tiba dia pun langsung menyerang Yurian dengan serangan petir yang sangat besar. Kapten kelompok pedang suci berkata, "Belum pernah ada orang yang berhasil meniru kekuatan petir, api, air, dan angin sihir alam yang diajarkan oleh para roh telah banyak berkembang. Tapi mantra petir ini adalah sihir yang kuciptakan dengan mengabdikan hidupku. Aku berhasil sampai ke titik ini dengan kekuatanku sendiri." Akan tetapi Yurian dengan santainya dia berdiri di sana. Meskipun Yurian sudah terkena oleh serangan kapten kelompok pedang suci. Yurian berkata, "Ini sihir petir ya? Kalau petir, bukankah rasanya harusnya lebih menyengat? Harusnya rasanya seperti itu. Yang ini hanya terlihat bersinar, lalu meledak. Seperti sihir yang menyilaukan dan menyaring saja." Kapten kelompok pedang suci sudah bersiap kembali dengan kekuatan petirnya yang lebih beragam.
ada yang berbentuk pedang, kapak, dan palu. Kapten kelompok pedang suci berkata, 3 senjata petir dewa dengan bersatu padu menciptakan cahaya yang lebih terang. Besar sekali, ini akan menyilaukan mataku. Setelah senjata itu bergabung, senjata itu pun berubah menjadi pedang suci. Kapten kelompok pedang suci itu pun langsung mengarahkan serangan itu ke Yurian. Yurian berkata, "Dari mananya? Ini sihir petir. Ini pasti sihir pembuta. Hilanglah." Dengan tiba-tiba kekuatannya sangat besar itu tiba-tiba menghilang seketika di tempat tersebut. Kapten kelompok pedang suci sampai bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba serangannya menghilang seketika? Yurian berkata, "Dasar pembohong. Katanya ini sihir petir. Sihir pembuta itu berbahaya. Lihatlah kemari. Ini baru petir." Meiba adalah pembunuh kejam yang telah membunuh banyak orang. Dia hanya menunjukkan sisi baiknya kepadamu selama beberapa hari untuk membuatmu menyukainya. Kekuatanmu adalah berkat dari dewa, tapi kamu malah menggunakan kekuatan itu untuk membantu orang pembunuh. Kamu pasti akan menerima akibat dari perbuatanmu. Karena itu, gunakanlah kekuatanmu demi keadilan. Meiba mengotori tangannya demi keluarganya. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk melindungi siapapun yang aku inginkan. Dengan tiba-tiba, Yurian pun langsung menyerang kapten kelompok pedang suci sampai kepalanya lepas dari tubuhnya. Dan itulah sebenarnya yang terjadi. Kejadian di saat kepala kapten kelompok pedang suci terlepas dari badannya. Dan kepala kapten kelompok pedang suci itu pun terjatuh di tempat Meiba dan yang lainnya. Apakah Yurian akan melanjutkan pemburuannya kepada kelompok pedang suci? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!